Ayu, kau tidak mungkin meraih bintang. Kau tidak akan bisa memeluk bulan. Nenek Raga Runting! Ayu! Ayu! Sanggar Cerita dan Sanggar Prativi mempersembahkan Mahkota Mayangkara. Cerita ini lanjutan dari Tutur Tinular. Kisah berlangsung pada zaman pemerintahan Prabu Jayanegara atau Kala Gemet, Raja Majapahit yang kedua. Bukan lagi Raja Majapahit. Akulah raja. Akulah yang berkuasa. Ayo, obrak-abrik desa Ganding. Tangkap Jayanegara. Tangkap Jayanegara. Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab, hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-12 dengan judul Tiga Kuntum Bunga di Tengah Rakyat Jelata. Dalam seri ke-347 ini didukung oleh para pemain Indra Hadi sebagai Rakeh Bangun, Wati sebagai istri Rakeh Bangun, Cika Kusnadi sebagai Tunggadewi, Ai Mujirahayu sebagai Raja Dewi, Yuli Mulyana sebagai Ayu Wandira, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Setiap collection bawa hiburan dengan gaya yang tak pernah padam. Jangan ragu, klik subscribe, jadikan harimu lebih hidup. Rakeh Bangun menyumpah-nyumpah karena harta bendanya dirampok habis-habisan. Badannya sampai menggigil menahan hawa amarah. Kurang ajar! Pendekar-pendekar jahanam! Mereka pikir hanya mereka yang bisa merampok orang. Awas! Aku juga bisa merampok. Sudahlah, Kakak. Jangan berpikir yang tidak-tidak. Bagaimana kau bisa merampok? Kau sudah tidak mempunyai pendekar bayaran lagi. Aku tidak perlu putus asa, Nyai.
Aku mempunyai rencana. Sementara itu, rombongan pendekar bunga putih sudah jauh meninggalkan rumah Rakeh Bangun. Sekarang Cakradara berkuda di samping kuda Merta, sedangkan Putri Tunggadewi berkuda paling depan, diapit Ayu Wandira dan Putri Raja Dewi. Mereka terus berkuda menyusuri sepanjang malam sambil menaburkan hasil rampokan di halaman rumah warga desa. Dan setelah selesai menaburkan uang kepeng, mereka pun bersembunyi di pinggiran desa Warung. Pagi harinya, desa Warung geger. Orang-orang bercerita tentang kehadiran bunga putih. Warga desa boleh sedikit merasa gembira karena tiba-tiba memperoleh rezeki dari langit. Lain halnya dengan Rakeh Bangun. Hatinya masih panas. Seharian dia duduk di ruangan pendopo sambil terus menyumpah-nyumpah di dalam hati. Malamnya, nampak dua orang laki-laki berkuda memasuki halaman rumah. Rakeh Bangun buru-buru berdiri. Maaf, Bapak Rakeh. Kami datang untuk memenuhi undanganmu. Kami sudah mendengar bahwa Bapak Rakeh dirampok semalam. Perampok jahanam. Mereka sudah menguras habis harta bendaku. Dan konon kabarnya, mereka membagi-bagikan uang kepeng kepada warga desa Warung. Itu sudah menjadi ciri khas kelompok pendekar bunga putih. Rupanya, sekarang pendekar bunga putih sudah meninggalkan wilayah Mucukunda. Perampok itu harus ditangkap dan diadili. Kurang ajar. Mereka membuat rugi saudagar seperti aku ini. Iya. Apakah Bapak Rakeh mengundang kami berdua untuk mengerjakan sesuatu? Ya. Aku hanya membutuhkan 2 orang pendekar untuk menemaniku malam ini. Mau kemana Bapak Rakeh? Mau kemana? Hah? Kau pikir aku rela kehilangan harta sebanyak itu? Jadi Bapak Rakeh mau mencari pendekar bunga putih? Aku tidak sudi berurusan lagi dengan mereka. Berdebah, keparat setan alas. Nyai, aku pergi dulu, Nyai. Maaf Bapak Rakeh. Kalau kami harus berhadapan dengan pendekar bunga putih, terus terang, kami tidak bersedia. Bagaimana kami berdua bisa melawan mereka? Aku tidak akan menyuruh kalian bertarung dengan perampok-perampok jahat itu. Kakang Bangun, ada apa? Kau tutup saja pintunya, Nyai. Barangkali malam ini aku tidak pulang. Kakang mau kemana? Aku mau mengambil hartaku kembali. Rakeh Bangun berkuda meninggalkan halaman rumahnya, ditemani 2 orang pendekar bayaran. Mereka berkuda menyusuri jalan-jalan di desa Warung. Suatu saat, mereka berhenti di rumah seorang warga desa. Ayo turun, dan temani aku masuk ke rumah itu. Bapak Rakeh, apa yang akan kau lakukan? Pokoknya kalian berdua nanti mendapat bagian yang pantas. Ayo cepat. 2 orang pendekar bayaran melompat turun dari punggung kudanya. Rakeh Bangun melangkah bergegas ke arah pintu pondok, sementara 2 orang pendekar mengiring di belakangnya. Ayo, buka pintunya. Cepat buka. Ayo. Ada apa ini? Mengapa kalian menggedor-gedor pintu rumahku? Tutup mulutmu.
dan buka matamu lebar-lebar. Kau tahu siapa yang datang, ha? Bapak Rakeh Bangun. Ada apa, Bapak Rakeh? Kau senang ya, pendekar bunga putih berkeliaran di desa Warung, ha? Kau senang bukan? Kau senang perampok-perampok jahanam itu menguras habis harta bendaku. Iya. Iya, Bapak Rakeh. Ah. Saya juga sudah mendengar berita itu. Katanya Bapak Rakeh dirampok semalam. Berapa uang kepeng yang disebarkan pendekar-pendekar jahanam itu di halaman rumahmu? Berapa? Ayo sini. Ayo, kembalikan uang kepengku. Apa, Bapak Rakeh? Uang kepeng? Jangan berpura-pura kamu. Aku tidak mempunyai banyak waktu. Malam ini juga aku akan mengambil harta bendaku yang telah dirampok pendekar-pendekar keparat itu. Ayo cepat, ayo. Kembalikan uang kepengku. Tapi Bapak Rakeh, saya tidak pernah mengambil uang kepeng Bapak Rakeh. Kurang ajar kamu. Kau tidak berhak menyimpan uang kepengku. Cepat kembalikan ayo. Atau kamu. Bapak Rakeh, jangan. Baiklah. Tapi saya hanya memperoleh sedikit. Hanya 20 kepeng. Ya, cepat kembalikan. Ayo, aku sudah tidak sabar lagi. Aku juga harus pergi ke rumah-rumah orang-orang lain. Pokoknya malam ini aku akan mengambil harta bendaku kembali. Ayo cepat. Oh iya, baik. Baik, Bapak Rakeh. Ini hanya 20 kep. Sekarang kau boleh mampus. Jangan, Bapak Rakeh. Saya sudah mengembalikan uang Bapak Rakeh. Saya jangan dipukul. Dengar baik-baik ya. Kalau kau ingin mempunyai banyak uang kepeng, kau harus menjadi orang pandai. Bagaimana kau bisa menjadi kaya kalau hidupmu sehari-hari hanya bermalas-malasan? Gunakan otakmu itu. Seperti aku ini. Dengar kamu. Iya. Kau tidak akan bisa menjadi orang kaya dengan mengharapkan pemberian dari pendekar bunga putih. Rakeh Bangun terus berkuda semalaman menjelajahi seluruh desa Warung. Bahkan dia berkuda sampai ke desa sebelah, desa Suwiri. Ayo, buka pintunya. Buka pintunya, cepat. Mengapa lama sekali membuka pintunya? Siapa kalian ini? Kau tidak perlu tahu siapa kami. Kami datang kemari hanya untuk mengambil kembali apa yang telah diberikan pendekar bunga putih kepadamu. Pendekar bunga putih? Cepat. Cepat kembalikan uang kepeng itu. Kau sudah memperoleh berapa? 20, 30, atau 40 kepeng? Awas, kalau kau berani menyembunyikannya ya. Ayo cepat kembalikan. Uang itu bukan milikmu. Uang itu adalah milikku. Pendekar bunga putih sudah merampoknya dariku semalam. Tapi kami tidak mengambil uang itu dari siapa-siapa. Kami menemukannya di halaman rumah kami sendiri. Kamu memang tidak mengambilnya sendiri, goblok. Kau mengambilnya dariku melalui tangan-tangan pendekar jahanam itu. Ayo cepat kembalikan. Kembalikan sebelum aku marah. Setiap collection bawa hiburan dengan gaya yang tak pernah padam. Jangan ragu, klik subscribe. Jadikan harimu lebih hidup. Tapi uang itu sebagian sudah saya belanjakan. Goblok! Aduh. Kau tidak boleh membelanjakan uang itu.
Uang itu bukan milikmu. Enak saja. Kalian ini orang-orang malas. Maunya enak-enakan saja. Kalian senang ya kalau pendekar bunga putih terus berkeliaran di wilayah desa Warung. Iya. Jangan kalian berharap terlalu tinggi. Pendekar bunga putih itu akan ditangkap dan dihukum berat. Dan tidak ada lagi yang menyebarkan uang kepeng di halaman rumahmu. Enak saja. Maunya memang begitu. Dapat rezeki nomplok. Rezeki tai kucing. Ayo cepat kembalikan. Kembalikan uangku. Ayo. Mana? Baik, baiklah. Iya, cepat. Tidak usah banyak omong. Aku harus cepat pergi ke rumah orang lain lagi. Wanita desa itu dengan wajah ketakutan melangkah ke ruangan bilik. Tak lama kemudian dia sudah kembali lagi menggenggam sekantong uang kepeng. Rakeh Bangun buru-buru menyambar uang itu dan memasukkannya ke dalam kantong yang lebih besar. Sudah. Hanya ini. Iya, hanya itu. Saya sudah terlanjur membelanjakannya Enak saja. Kamu senang ya dapat rezeki nomplok? Kamu mau setiap hari dapat rezeki nomplok? Iya. Kamu yang senang, aku yang senang. Enak saja. Mau makan besar ya? Belanja apa saja kau? Mau motong kambing? Potong kerbau? Atau potong gajah? Kurang ajar. Enak saja membelanjakan uang orang. Sudahlah, sudah. Kembali tidur sana. Tidurlah dan bermimpi makan enak kamu. Sial. Wanita desa itu hampir saja menutup pintu pondoknya. Dia terkejut karena dari jauh dia melihat 3 orang berpakaian serba putih melangkah perlahan-lahan. Kalau wanita itu terkejut, maka Rakeh Bangun jauh lebih terkejut lagi. Beberapa kantong uang kepeng sampai terlepas dari tangannya yang gemetar. Tiba-tiba saja, dia sudah berhadapan dengan 3 serangkai bunga putih. Apa yang kau lakukan di sini, Rakeh Bangun? Rakeh Bangun? Mengapa kau hanya menyewa 2 orang pendekar, Hei, kau! Jangan berdiri di situ seperti orang-orang pikun. Cepat pergi dari sini. Kau tahu bukan? Sedang berhadapan dengan siapa sekarang ini? Pendekar bunga putih. Iya, pendekar bunga putih. Ayo, kita pergi. Tidak usah berbisik-bisik. Cepat tinggalkan tempat ini. Kecuali kau ingin berurusan dengan pedang kami. Baik, tuan-tuan pendekar. Kami akan pergi. Maaf, Bapak Rakeh. Kami tidak bisa menemani lagi, Bapak. Tunggu. Jangan tinggalkan aku sendirian. Kau nanti akan mendapat bagian yang besar. Maaf, Bapak Rakeh. Kami tidak akan minta bagian apa-apa. Ambil semuanya untuk Bapak Rakeh. Kami lebih sayang keselamatan nyawa kami, Bapak Rakeh. 2 orang pendekar bayaran bergegas pergi. Rakeh Bangun semakin mengkeret ketakutan. Putri Tunggadewi tersenyum. Dia segera melangkah setindak. Jadi kau bermaksud mengambil uang katamu kembali, Rakeh Bangun? Tidak. Saya hanya... Rakeh Bangun, awas. Berani kau berdusta, kami tidak akan mengampuni lagi nyawamu. Kau tidak bisa mungkir, Rakeh Bangun. Masih ada saksinya. Bukankah benar, Nyai? Bukankah dia datang kemari untuk merampas uang katang? Jangan takut, Nyai. Kami akan melindungimu. Orang ini tidak akan bisa berbuat apa-apa kepadamu, Rakeh Bangun. Baru pertama kali ini aku melihat seorang saudagar seperti Rakeh Bangun. Otakmu tidak pernah memikirkan hal lain kecuali uang katang. Apa kau ingin mati ditembuni uang katang? Maaf pendekar bunga putih.
Saya hanya bermaksud mengambil kembali apa yang menjadi milik saya. Aku sebal mendengar kata-katanya. Sebaiknya kita bunuh saja orang ini. Jangan bunuh saya. Baiklah. Saya mengaku salah. Ambillah uang kepeng ini. Biarlah saya merelakannya. Cepat tinggalkan tempat ini, Raka Bangun. Dan jangan lagi berbuat macam-macam. Kalau kau ingin melawan kelompok pendekar bunga putih, susunlah barisan pendekar yang tangguh. Jangan melawan kami dengan kekuatan tanggung-tanggung. Sebab kami sudah bertekad untuk bertarung habis-habisan demi membela kepentingan orang-orang miskin. Kami tidak takut menghadapi maut. Setiap saat, pedang kami siap melumurkan darah. Cepat pergi, Raka Bangun. Pergi dan jangan lagi berbuat macam-macam. Kau sudah merampok uang kepeng itu dari tangan Ayah Jelata. Tentu saja dengan caramu sendiri yang licik. Kau merampok dengan tipu daya. Sedangkan kami merampok dengan ujung pedang. Tapi kita sama-sama perampok. Kau cukup paham, Raka Bangun? Iya, saya mengerti. Ya. Baiklah, saya akan pergi. Rakeh bangun dengan langkah-langkah berat meninggalkan halaman pondok. Dia bergegas berjalan tanpa menengok-nengok lagi ke belakang. Sementara wanita desa masih berdiri di depan pintu pondoknya. Jangan takut, Nyai. Orang itu tidak akan berani datang kemari untuk mengganggumu. Sekarang, terimalah apa yang sudah menjadi bagianmu. Terima kasih. Terima kasih, pendekar bunga putih. Semoga para dewa memberkati kalian semua. Wanita desa itu tidak segera menutup pintu pondoknya. Sambil terengah-engah keheranan, dia melihat 3 bayangan melintasi halaman rumah. Putri Tunggadewi melangkah dengan anggun, sementara Ayuwandira dan Putri Raja Dewi mengapit di samping kiri dan kanan. Pakaian mereka yang berwarna putih melambai di hembus angin malam. Setelah bayangan mereka lenyap di balik kegelapan, barulah wanita desa itu menutup pintu pondok. Pendekar bunga putih. Luar biasa mereka itu. Gadis-gadis perkasa yang berhati mulia. Rupanya apa yang telah diceritakan orang-orang bukan sekedar dongengan. Aku telah melihatnya sendiri. Betapa anggun langkah-langkahnya. Betapa suaranya merdu penuh wibawa. Pendekar bunga putih. Mudah-mudahan para dewa senantiasa melindungi mereka. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Pendekar bunga putih masih berkeliaran di sekitar warung. Putri Tunggadewi, Putri Raja Dewi dan Ayuwandira berkuda paling depan. Malam itu mereka merencanakan merampok seorang saudagar kaya di desa Suwiri. Mereka langsung masuk wilayah desa Suwiri dari arah belakang, kemudian menyerbu ke halaman rumah korban. Terjadilah pertarungan singkat. Saudagar kaya desa Suwiri bersama pendekar-pendekarnya berusaha mempertahankan diri. Tapi pendekar bunga putih tidak mendapat kesulitan untuk mengalahkan mereka. Beberapa orang jatuh menjadi korban. Dan setelah menguras habis harta benda saudagar itu, rombongan pendekar bunga putih melarikan diri ke arah selatan.
Putri Tunggadewi, Aiwandira dan Putri Raja Dewi memimpin orang-orangnya meninggalkan desa Suwiri. Sementara Nandaka, Pradipa, Cakradara dan Kudamerta menaburkan uang kepeng di sepanjang perjalanan. Demikianlah, 3 malam berturut-turut, pendekar bunga putih bergerak bagaikan siluman. Mereka merampas harta benda saudagar-saudagar kaya yang terkenal serakah dan tamak, kemudian membagi-bagikan hasil rampasannya kepada orang-orang miskin. Menjelang hari keempat, sebelum matahari merekah di langit timur, rombongan pendekar bunga putih mengarahkan kudanya ke lereng Gunung Lejar. Aku senang kalian sudah kembali lagi. Karena semuanya selamat, Nini. Iya. Hanya ada beberapa orang terluka ringan. Syukurlah kalau begitu. Artinya perjuangan kalian dilindungi para dewa. Sekarang, kita tidak perlu risau memikirkan makanan lagi. Kami membawa berkarung-karung bahan makanan, Nek. Cukup untuk hidup 2 bulan penuh. Nampaknya pondok-pondok sudah berdiri dengan baik, Nini. Kalian bisa lihat sendiri. Semuanya ada 10 pondok. Putri Tunggadewi nampak puas melihat pondok-pondok barunya sudah berdiri dengan kokoh. Dia segera berjalan-jalan sambil memeriksa pondok demi pondok ditemani Pranayam, Raja Dewi, Nandaka dan Pradipa. Sementara itu, Aiwandira baru saja membersihkan tubuhnya di pancuran air di belakang pondok Nini Ragarunting. Ketika gadis itu sedang sibuk menyisir rambutnya, Nini Ragarunting masuk. Iya, sisirlah rambutmu dengan baik, Ayu. Nenek. Apa saja yang kau alami setelah menjadi salah seorang pimpinan pendekar bunga putih, Ayu? Aku biasa-biasa saja, Nek. Biasa-biasa saja bagaimana? Aku tidak mengalami sesuatu yang mengesankan. Setelah merampok 2 orang saudagar kaya, kami segera kembali ke lereng Gunung Lejar. Kau nampak cerah pagi ini. Nek, aku mau berjalan-jalan sebentar. Tidak makan dulu. Itu, makanlah. Aku membuat bubur manis. Makan dulu sedikit supaya perutmu tidak kosong. Aku tidak lapar, Nek. Ayu. Mau berjalan-jalan kemana bocah itu? Aiwandira melangkah perlahan-lahan meninggalkan pondok. Gadis itu berjalan menyusuri jalanan setapak menuju ke lereng yang tinggi. Angin pegunungan menyapu rambutnya yang panjang. Langit terbentang biru bagaikan payung raksasa. Sepotong awan putih berenang-renang bagaikan perahu kehidupan menyeberangi samudera tak bertepi. Aiwandira terus melangkah semakin jauh. Dia berjalan sambil sekali waktu meraih bunga-bunga liar yang banyak tumbuh di daerah pegunungan. Seharusnya aku bergembira bersama mereka. Mengapa aku malah pergi menyendiri? Entahlah. Aku tidak tahu mengapa aku lebih senang pergi menyendiri. Aku lebih senang menikmati semua ini sendirian. Ya, sendirian. Persetan dengan orang-orang itu. Biarlah mereka mengatakan aku bukan pemimpin yang baik.
Aku memang tidak berminat menjadi pimpinan kelompok pendekar bunga putih. Ayu Wandira kembali melangkah. 2 ekor burung berkejaran di udara bebas. Ayu Wandira mengeluh dalam hati. 2 ekor burung itu. Untung mereka sedang berkasih-kasihan. Lihatlah, mereka menyurup di antara rumpun ilalang. Lucu sekali. Burung juga seperti manusia. Ada jantan dan betina. Apakah mereka juga mempunyai perasaan cinta? Cinta. Apa sesungguhnya cinta itu? Dapatkah dia membuat manusia bahagia selamanya? Apakah cinta menawarkan sesuatu yang pasti? Ayu Wandira kembali mengayunkan langkah-langkahnya. Dia berjalan menyisir lereng gunung Lejar di bagian utara. Kaki-kakinya yang putih bersih menyapu rumput yang lembut. Tuan Cakradara, Pangeran Singasari itu telah merebut seluruh hatiku. Dia datang dan pergi bagaikan bayangan kelabu. Dan aku berdiri sendiri di depan pintu kegagalan yang menganga lebar. Apakah lukaku ini masih bisa disembuhkan? Tidak. Tidak mungkin. Luka ini pasti akan terus menyertaiku kemanapun aku pergi. Aku benci. Mengapa aku harus bertemu dengan Tuan Cakradara? Mengapa aku harus jatuh cinta padanya? Aku benci. Aku benci semua ini. Aku ingin lari. Aku ingin lari sejauh-jauhnya. Tuan Cakradara. Tahukah Tuan bahwa kehadiran Tuan telah merubah warna hidup saya? Dulu, lereng Gunung Lejar ini nampak bagaikan taman sari di Nirwana. Semuanya indah. Rumput-rumput indah. Pohon-pohon indah digoyang angin pegunungan yang sejuk. Lembah biru mengalun menyanyikan kidungan asmara sepanjang zaman. Tapi mana sekarang? Mana keindahan itu? Mengapa semuanya sirna bagaikan bulan di telan gerhana? Tuan Cakradara, tahukah Tuan bahwa aku tidak mungkin mencintai orang lain? Tuan telah datang dan menjelajahi kedalaman hati saya. Dan sekarang Tuan kembali pergi. Pergi bagaikan awan dihembus angin. Tuan hanya meninggalkan butir-butir kenangan. Kenangan yang larut dalam rasa sepi yang menakutkan. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Ayu Wandira kembali melangkah. Dia terus berjalan semakin jauh menyusuri lereng-lereng terjal. Dia tidak merasa lapar. Dia tidak merasa haus. Dia tidak merasa lelah. Gadis itu terus berjalan sampai matahari semakin tinggi. Di suatu tempat dia berhenti. Dia duduk di bawah pohon rindang, sementara matanya menatap jauh ke depan. Sekarang aku percaya, cinta bisa mendatangkan malapetaka. Cinta tidak selalu menjanjikan kebahagiaan. Kadangkala, dia menyelinap bagaikan pencuri. Dia datang merampok hati seseorang. Kemudian dia pergi meninggalkan bercak-bercak luka.
Oh, kalau aku tahu seperti ini rasanya, lebih baik aku tidak pernah jatuh cinta seumur hidup. Ayu Wandira duduk melamun di bawah pohon. Angin yang lembut menyapu rambutnya. Pikirannya terus menerawang jauh. Angan-angannya melambung tinggi, berusaha menembus daerah-daerah yang tidak pernah dijamah manusia. Daerah hayalan, daerah impian. Ayu, boleh aku menemanimu duduk? Oh, silahkan Tuan Cakradara. Oh, indah sekali pemandangan dari sini. Lihatlah, ada sungai berkelok-kelok di bawah sana. Tuan senang menikmati pemandangan indah? Iya. Jika sedang menikmati pemandangan indah, kita akan teringat siapa yang menciptakan semua ini. Gunung-gunung menjulang tinggi, pohon-pohon bunga yang tumbuh subur di lereng-lereng, kabut gunung yang menyapu lembah, daun-daun pohon yang bernyanyi, daun-daun ilalang gemersik di terpa angin bukit. Semuanya indah. Ayu, kau juga dapat meresapi keindahan ini? Jika melihat keindahan alam seperti ini, saya seperti membaca sebuah syair. Ayu, kulihat kau semakin dewasa sekarang. Kau cantik sekali. Tuan, janganlah Tuan menggoda saya. Tuan tidak bersungguh-sungguh, bukan? Kau cantik, Ayu. Kau cantik bagaikan Dewi Alam. Kulitmu putih lembut, dan matamu menyimpan kekuatan yang terpendam, Ayu. Oh, Tuan Cakradara, mengapa Tuan menggenggam tangan saya? Itu tidak boleh. Siapa yang melarang? Aku senang jari-jari tanganmu ini, Ayu. Siapa menyangka jari-jari tangan seindah ini ternyata mampu bertarung dengan pendekar-pendekar tangguh. Jari-jari tangan saya kasar, Tuan. Jari-jari tangan seorang wanita biasa. Saya malu. Sudahlah, Tuan, lepaskan. Ayu Wandira. Tiba-tiba Ayu seperti merasakan Cakradara mendekap tubuhnya dengan mesra. Dan dia sama sekali tidak menolak. Dia malah menyesapkan kepalanya di dada laki-laki yang bidang itu. Ayu, apa yang kau rasakan sekarang ini? Kebahagiaan, kedamaian, ketentraman hati. Oh, Tuan Cakradara, jangan tinggalkan saya, Tuan. Jangan campakkan diri saya. Baru pertama kali saya jatuh cinta pada seorang laki-laki. Dan saya tidak mau gagal. Saya tidak mau hidup saya hancur karenanya. Siapa yang akan meninggalkanmu, Ayu? Aku pun mencintaimu. Oh, Tuan Cakradara, benarkah Tuan mencintai saya? Katakanlah sekali lagi, Tuan. Katakan, supaya saya dapat mendengar lebih jelas. Supaya saya memperoleh keyakinan. Supaya saya mempunyai kepastian. Katakanlah, Tuan. Katakanlah bahwa Tuan juga mencintai saya. Tuan? Tuan Cakradara? Mengapa Tuan diam saja? Tuan? Ayu Wandira mengusap wajahnya. Dia segera menyadari bahwa baru saja dia bermimpi. Oh, aku bermimpi.
Indah sekali mimpiku tadi. Tuan Cakradara telah mendekapku dengan lembut dan mesra. Oh, aku masih dapat merasakan dekapan itu. Hangat sekali. Lembut sekali. Oh, apakah aku ini sudah tidak waras lagi? Mengapa aku tidak bisa melupakannya? Ketika Ayuwandira sedang mengenang mimpinya bersama Cakradara, pada saat itulah terdengar derap 2 ekor kuda di kejauhan. Derap itu semakin lama semakin dekat. Ayuwandira segera berdiri. Tuan Cakradara. Bukankah itu tadi Tuan Cakradara? Iya. Pasti dia berkuda bersama Putri Tunggadewi. Oh, barangkali mereka mencariku. Oh, itu dia. Mereka berkuda ke arah sana. Aku ingin tahu apa yang mereka lakukan di balik dinding tebing itu. Ayuwandira melompat, kemudian berlari-lari kecil melintasi celah-celah lereng. Dari jauh dia dapat melihat 2 ekor kuda berdiri di balik sebongkah batu besar. Dan memang benar, mereka adalah Cakradara dan Putri Tunggadewi. Dengan hati berdebar-debar, Ayuwandira melangkah semakin dekat. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Saudara pendengar, silahkan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa. Bawa hiburan dengan gaya yang tak pernah padam. Jangan